Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Podsolik, Podcast of Soil Knowledge and Sciences, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB University, yang akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya tanah dalam konfigurasi lanskap bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang KKNT IPB 2021. Pada kesempatan ini, saya Hetina Vita Agus, Ilmu Tanah 54, akan menjadi host yang memandu diskusi bersama narasumber kita pada episode kali ini. Nah, episode kali ini akan membahas salah satu topik tentang biopori. Nah, topik ini merupakan introduction dari mata kuliah pembekalan KKNT, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Saat ini telah hadir kembali di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Wahyu Purwakusuma MSc, selaku dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB University. Nah, mari kita sapa dan perkenalan mungkin ya sama Bapak gitu. Siapa tahu ada nih mahasiswa yang lupa gitu loh. Boleh, silakan. Nah, selamat siang Pak, selamat datang di acara Podsolik Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB University. Nah, terima kasih Pak udah berkenan nih Pak datang ke sini gitu. Siapa tahu banyak nih ilmu yang bakalan di-share di sini Pak. Oke, insya Allah silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nice. Nah, gimana Pak kabarnya? Ngapain aja nih Pak pas masa pandemi ini? Kalau kabar sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kondisi pandemi memang mau tidak mau kita harus membatasi aktivitas komunikasi ataupun interaksi langsung dengan mahasiswa dan sesama dosen. Ya, jadi kalaupun ada pertemuan langsung mau tidak mau kita harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Iya. Nah, seperti kita tahu nih, biopori buat anak tanah kayak nggak asing lagi ya Pak. Cuma info mendalam nih Pak, yang penting-penting mungkin sempat terlupakan atau bagaimana gitu karena terlalu lama di rumah nih Pak. Nah, kan untuk pembekalan KKNT yang sekarang departemen tuh menyarankan untuk menjadikan biopori sebagai salah satu program nih Pak. Nah, tentang lubang resapan biopori itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan lubang resapan biopori ini sebetulnya yang lebih tepat mungkin ya disebutnya itu sebagai lubang resapan berbasis biopori. Nah, tapi dulu beberapa orang kemudian menyingkat ya lubang resapan berbasis biopori ini sebagai lubang resapan biopori. Tapi itu mengundang kekhawatiran kami sebetulnya bahwa nanti akan ada salah kaprah, dan ternyata betul. Bahkan sebagian orang sekarang hanya menyebutnya biopori saja. Kalau biopori saja tentu berbeda artinya dengan lubang resapan berbasis biopori, kan dua hal yang berbeda ya. Kalau per definisi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang dimaksud sebetulnya adalah lubang resapan berbasis biopori. Jadi teknologi ini sebetulnya teknologi sederhana yang mencoba mengadopsi kondisi ekosistem di lantai hutan. Karena kalau kita lihat lantai hutan yang masih alami itu kan banyak serasah ya di permukaannya yang berasal dari daun, ranting dan sebagainya yang menumpuk di sana selama dalam waktu yang lama maksud saya. Nah, itu nanti akan dapat mengaktifkan membuat fauna tanah di lapisan itu menjadi aktif. Nah, kemudian mereka beraktivitas, salah satunya adalah membuat biopori. Nah, biopori itu sendiri artinya kan merupakan pori-pori yang dibuat oleh makhluk-makhluk di dalam tanah ya, baik fauna maupun flora. Jadi itu yang dimaksud dengan biopori itu sendiri. Nah, kalau kita kemudian mengadopsi kondisi lantai hutan ini langsung ke halaman rumah kita, kan nggak lucu ya. Iya. Tidak lucu itu artinya kita harus menyebarkan sampah di permukaan tanah di halaman kita. Tentu itu menjadi tidak nyaman dilihat ya. Oleh karena itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, yaitu dengan cara membuat lubang ya, membuat lubang dengan diameter sekitar 10 cm, kemudian kedalamannya sekitar 1 meter ya maksimum, karena pertimbangan utamanya adalah kadar oksigen di dalam tanah. Semakin dalam tanah kadar oksigennya semakin rendah. Oleh karena itu kita pilih 1 meter, karena dari beberapa penelitian 1 meter itu masih memungkinkan ya.
kandungan oksigen agar si makhluk-makhluk tanah ini bisa beraktivitas. Ya. Nah, jadi ke dalam lubang ini kemudian baru dimasukkan sampah organik. Ya, jadi betul-betul meniru seperti apa yang ada di lantai hutan. Tidak menyebarkannya di seluruh permukaan tanah, tapi Memasukkan gitu ya, dimodifikasi Pak. ke dalam lubang-lubang tersebut. Ya, jadi seperti itu Wah. secara umum. Kalau gambaran umumnya kayaknya gampang sih ya Pak, simpel Betul. gitu. Cuma ya dari simpelnya itu pasti ada fungsinya nih Pak. Fungsinya Ya. itu aja apa gitu Pak? Kalau fungsi utamanya ya tadi sama seperti kondisi di lantai hutan, ya, bahwa dengan adanya biopori ya itu nanti akan dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Itu yang pertama. Ya, karena biopori ini nanti akan dibuat di sekitar lubang dibuatnya itu. Ya, jadi lubang yang kita buat itu bukan bioporinya. Sekedar Ya. pemancingnya gitu aja, Itu Pak. hanya sebagai wadah agar kita dapat memasukkan sampah organik ke dalamnya, kemudian agar memicu nanti fauna tanah dan lain-lainnya datang ke situ. Karena seolah-olah kan kita menyediakan rumah ya, menyediakan rumah, kemudian menyediakan makanannya. Dengan demikian nanti mereka akan datang beraktivitas. Nah, salah satunya itu yang diharapkan mereka membuat biopori di sekitar lubang. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk membantu meresapkan air, ya. Dan yang kedua tentu saja karena kita memasukkan sampah organik ke dalam lubang tersebut, maka lubang ini juga nanti dapat berfungsi sebagai tempat sampah, ya, dalam tanda kutip tempat sampah organik. Secara tidak langsung Secara gitu tidak ya Pak. langsung. Jadi dengan demikian kalau kita mengaplikasikan teknik ini, kita akan meningkatkan resapan air, ya, dan juga dapat membantu mengatasi sampah rumah tangga. Berarti sampah yang diperlukan itu kan sampah limbah rumah tangga yang organik gitu kan Pak. Betul. Jadi lumayan ya Pak ngehemat tempat sampah gitu. Betul, atau kalau gimana. Anda hitung dengan diameter 10 cm dan kemudian kedalaman 1 meter, itu kan kurang lebih ada sekitar 8, sekian liter ya tempat sampah. Nah, padahal kalau kita membuat lubang resapan biopori kan tidak hanya satu. Iya. Harus ada beberapa buah tentu saja kan. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengkompensasi air hujan yang terhalang oleh rumah kita diantaranya. Ya. Jadi untuk mengkompensasi itu artinya untuk membayar hutang. Ya, rumah kita kan menghalangi ya air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, ya, terhalangi oleh rumah tersebut. Oleh karena itu kita wajib membayar hutang. Nah, membayar hutangnya cukup dengan cara sederhana, yaitu dengan membuat lubang resapan biopori dengan jumlah tentu saja yang cukup sesuai dengan sesuai dengan luas bidang kedap yang kita buat. Ya, jadi kalau kita punya rumah 100 meter persegi, ya tentu saja tidak cukup hanya dengan satu lubang. Ya, karena volume air yang dihasilkan ketika hujan, ya, tentunya mungkin belum cukup kalau hanya membuat satu. Berarti nggak boleh satu ya Pak ya kalau di rumah gitu. Bukan tidak boleh satu, tapi harus dihitung. Oh, dihitung sesuai dengan luasan tanah kita. Sesuai dengan luasan bidang kedapnya. Sama dengan kita kalau mau menampung air 1 ember, tentu tidak cukup hanya dengan 1 cangkir kan. Iya, Pak. Harus beberapa cangkir. Kan tadi Bapak sempat bilang ya Pak ya, kalau lubang biopori itu sebaiknya lebih dari satu nih Pak. Nah, misalnya nih Pak, kalau buat studi kasusnya nih, saya kan punya rumah, luasnya itu kira-kira 100 meter persegi gitu. Nah, berapa lubang resapan yang cocok gitu dibuat di rumah saya gitu. Oke, baik. Jadi karena tadi prinsip daripada lubang resapan biopori ini adalah untuk membayar hutang, ya tentunya Anda harus menghitung dengan tepat. Jadi kalau Anda punya hutang 100.000, ya Anda harus bayar 100.000. Kalau perlu malah dengan bonus ya ditambah, ya. Jadi dulu pernah ada kasus, ada seorang ibu datang ke saya menanyakan mengenai teknik lubang resapan biopori ini. Kemudian pulang, mungkin dia membuat lalu komplain. Pak, kenapa saya sudah membuat lubang resapan biopori di rumah tetap airnya tergenang? Saya tanya, berapa luas rumah ibu? 500 meter, ya. Kemudian berapa lubang resapan biopori yang dibuat? 2, dia bilang kan. Nah, ini kan sama dengan Anda berhutang 1 juta, Anda bayar hanya 100.000, pasti akan ditagih terus, ya. Itu sama dengan kasus rumah tadi kan, 500 meter tapi hanya bayar dengan 2 lubang resapan biopori.
Nah, sebetulnya untuk menghitung jumlah yang tepat itu ada formula. Jadi formula ini akan mempertimbangkan, ya bagi kalian mahasiswa mungkin lebih mudah mengertinya ya, akan mempertimbangkan curah hujan yang turun berapa banyak ya. Kemudian luas daerah tangkapan atau dalam hal ini adalah luas pengerasan atau luas rumah Anda, dan kemampuan tanah dalam meresapkan air, dalam hal ini adalah infiltrasinya ya, berapa laju infiltrasinya. Tapi untuk lebih mudah biasanya untuk setiap 100 meter persegi bidang pengerasan itu perlu dikompensasi dengan 28 buah lubang. Ya, jadi artinya kami sudah memperhitungkan kalau ada intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi di rata-rata di kita misalnya ya, pada rumah 100 meter persegi ini itu semuanya akan masuk ke dalam lubang. Jadi cukup untuk membayar hutang untuk setiap 100 meter persegi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan sampah yang bisa ditampung, Anda kan bisa tinggal hitung. Kalau satu lubang itu misalnya 8 liter, Anda membuat 28 atau 30, artinya Anda sudah mempunyai tempat sampah sebesar sekitar 240 liter. Kan lumayan besar. Ya? Dan sampah ini kan nanti bersifat dinamis. Sifat dinamis itu karena nanti sebagian ada yang dikonsumsi oleh si makhluk di dalam tanah kan, sehingga diharapkan lubang ini tidak akan segera penuh. Ya, jadi itu tempat sampah dinamik. Ya, jadi tidak akan penuh-penuh lah, boleh dikatakan seperti itu. Ya, kira-kira begitu cara-cara membayar hutangnya. Nah, kalau mungkin nih Pak, peserta KKN nih, pasti mereka akan membuatnya itu di desa gitu kan. Nah, sedangkan di desa kita dari yang pernah saya ikuti juga, teman-teman itu biasanya membuat hanya di depan-depan rumahnya saja gitu Pak. Apakah itu termasuk efektif atau bagaimana Pak? Ya, karena tadi prinsipnya membayar hutang dari daerah yang kita halangi ya, baik berupa rumah, jalan atau pengerasan yang lain, ya memang sebaiknya dibuat di dekat-dekat situ ya. Tapi walau bagaimanapun untuk meresapkan air kan tidak harus dengan lubang resapan biopori. Tapi teknik berbasis biopori ya bisa diterapkan tidak dalam bentuk lubang kecil ya, dengan lubang seperti itu. Bisa dengan cara lain, misalnya dengan teknik yang sering digunakan di petani ya, berdasarkan kebijakan lokal di sana, misalnya dengan rorak. Ya, jadi tidak berbentuk lubang kecil, tapi berbentuk lubang yang berukuran besar. Prinsipnya sama saja. Oke, baik Pak. Nah, mungkin juga nih Pak, ada yang sempat searching atau bagaimana gitu, mungkin dia berpikir berarti juga bisa dong buat alternatif penanganan banjir gitu. Apakah bisa Pak? Iya, jadi sebetulnya lubang resapan biopori itu dibuat justru untuk mencegah banjir. Ya, jadi kita mencegah air air permukaan yang dihasilkan karena ada bidang resapan sebelum berkumpul dicegat dulu dengan lubang-lubang tersebut. Ya, jadi bukan untuk mengatasi banjir yang sudah besar kita coba masukkan ke situ. Terbalik berpikirnya ya. Jadi kita mencoba mencegah. Sebelum mereka berkumpul, kita cegat ya, kita masukkan ke dalam lubang yang bersangkutan. Nah, kalau jumlahnya cukup, mestinya tidak akan ada air yang mengalir di permukaan, mestinya ya. Kalau jumlahnya cukup. Kalau kurang ya, jadi bukan untuk mengatasi banjir yang sudah terjadi. Tapi sebelum air mengalir itu berkumpul, kita cegah ya dengan lubang-lubang resapan biopori ini. Berarti ada salah pengertian berarti ini ya Pak. Berpeluang seperti itu. Nah, oke. Nih, aku juga sempat itu Pak ngebaca-baca gitu. Kalau misalnya lubang resapan itu dibuat di daerah lereng yang memiliki kemiringan yang cukup curam, bagaimana tuh Pak? Ya, jadi sudah saya katakan tadi bahwa tujuan utama dari lubang resapan biopori itu untuk bayar hutang. Kalau bayar hutang kan biasanya kalau Anda membuat pengerasan kan di daerah-daerah yang datar ya. Nah, bagaimana untuk di daerah miring? Ya, Anda boleh menerapkan teknologi yang mirip tapi tidak harus berbentuk lubang resapan biopori. Ya, seperti rorak tadi misalnya ya, atau dengan kalau di teknik konservasi kan ada saluran buludan dan sebagainya. Seperti itu. Berarti yang skalanya lebih besar berarti ya Pak, bukan ya. yang kecil aja gitu. Nah,
lain nih. Aku tadi sebelumnya itu pernah mendengar gitu seseorang mengatakan bahwa pengomposan itu bisa dilakukan di lubang resapan biopori. Apakah benar Pak atau bagaimana gitu? Kalau benar mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Ya, jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa bahwa lubang ini ya, ke dalam lubang tersebut dimasukkan sampah organik. Tentu saja nanti selain dikonsumsi ada peluang yang tersisa itu masih mengalami dekomposisi. Ya. Nah, lamanya dekomposisi karena kita tidak memberikan aktivator dan sebagainya, dia akan berlangsung secara alamiah. Ya. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan baru dia mengalami proses dekomposisi yang baik ya. Tapi sebagian besar akan dikonsumsi ya oleh fauna tanah. Jadi dua proses yang berbeda ya. Yang satu tadi dimakan ya, dikonsumsi, yang lain sisanya dikomposisi. Jadi dua hal yang berbeda. Satu adalah sebut sajalah fauna-fauna berukuran besar, satunya mikroba, kan dua hal yang berbeda. Nah, kita berharap yang membuat biopori itu bukan makhluk-makhluk halus, Yang besar ya, fauna. tapi yang lebih besar yang akan membuat biopori. Ya, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan ya Pak, berarti lebih ke itu jadi makanan bukan jadi kompos gitu loh. Betul, betul. Ya, walaupun ada juga dulu pernah ada suatu kelompok masyarakat yang menjadikan ya biopori ini, lubang biopori ini sebagai tempat pengomposan. Kenapa mereka buat seperti itu? Karena ada kasus kalau mereka membuat kompos di daerah perumahan itu menimbulkan bau yang menyebabkan diprotes. Oleh karena itu dia membuatnya dengan memasukkannya ke dalam tanah dengan lubang resapan biopori ini. Jadi dia tidak difungsikan sebagai sebagai tempat untuk meresapkan air, tapi sebagai dekomposer. Ya, sebagai tempat untuk membuat sebagai komposter. Berarti Jadi dia buat dalam satu halaman begitu ada berapa ribu lubang ya, kemudian secara rutin dipanen. berarti panennya itu yang kayak Bapak bilang tadi 2 sampai 3 Betul, bulan betul. gitu. Jadi secara berkala dia panen ya. Tapi tujuan utama kami bukan itu ya, untuk meresapkan air tentu saja. Pak, kembali ke meresapkan ya Pak. Mungkin dari pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana teknik pembuatan lubang resapan biopori yang benar nih Pak, sesuai aturan gitu, biar nggak menyalahi atau bagaimana dalam pembayaran utang gitu. Baik, jadi sudah tadi saya sebutkan bahwa lubang resapan biopori ini kan merupakan salah satu cara ya untuk mengkompensasi air hujan yang terhalang oleh bidang kedap yang kita buat. Nah, oleh karena itu di halaman kita atau di tanah yang akan kita buat lubang resapan biopori itu dipilih area-area di mana air akan berkumpul. Ya, jadi dengan demikian tidak dibuat sembarangan dimanapun. Ya, walaupun lahan itu mungkin memungkinkan ya. Jadi saya pernah lihat misalkan di lapangan orang membuatnya di mana-mana. Iya. Ya, sebut saja lah kalau ada lapangan sepak bola, ini mah ekstrim ya, ini contoh ekstrim. Tidak harus dibuat di tengah lapangannya. Ya, tentu nanti tidak akan bisa digunakan, tapi dibuat di pinggir ya, diarahkan sedemikian rupa bahwa air itu nanti akan ke lubang. Kalau tidak ada tempat-tempat seperti itu, kita buat alur terlebih dahulu. Ya, dibuat alur. Nah, kalau dengan adanya alur kan permukaan tanahnya akan lebih rendah ya dibandingkan dengan sekitarnya, sehingga air hujan akan berkumpul ke situ. Nah, baru di situ dibuat lubang. Ya, setelah dibuat lubang ya, kalau perlu diperkuat bibir lubangnya. Karena ada orang yang menganggap takut runtuh bibirnya. Ya, jadi diperkuat itu bisa dengan tutup kah atau dengan semen dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi lubang tersebut, segera diisi dengan sampah organik. Jangan dibiarkan menganga. Jadi diisi langsung dengan sampah organik sampai penuh. Nah, kalau ternyata sampah organiknya belum cukup, si sampah organik ini cukup diletakkan di bagian permukaannya, di bagian atas. Ya, baru besoknya misalnya kalau ada sampah lagi, dimasukkan di bagian atasnya, kemudian ditekan ke bawah. Ya, jadi bukan diisi dari bawah dulu, tapi dari atas dulu. Nah, ini adalah tujuannya adalah supaya kalau ada partikel-partikel tanah yang ikut hanyut bersama aliran permukaan, tidak akan masuk ke dalam lubang, tapi akan tersaring oleh si sampah yang ada, yang menyumbat di permukaannya itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara umum. Kalau alat khususnya nih Pak untuk membuat lubang itu ada nggak?
Kalau alat khusus ya sebetulnya apapun yang bisa membuat lubang bisa dilakukan. Tapi kami sudah membuatkan semacam bor ya, bor tanah yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat untuk dapat membuat lubang dengan diameter 10 cm. Dan bisa digunakan oleh siapapun. Ya karena energi yang diperlukan tidak banyak ya. Jadi cukup membor sampai 10 cm, kemudian diangkat ya, lalu dikosongkan lagi si mata bornya, dimasukkan lagi, jadi secara bertahap. Ya, jadi kemudian nanti energi yang dikeluarkan tidak banyak, tidak capek, tapi bisa untuk olahraga sebetulnya. Ya, itu yang kami buat. Iya Pak. Terus juga tadi nih Bapak sempat nyinggung tentang sampah organik yang dimasukkan gitu. Apa sampahnya harus secara berkala gitu dimasukin atau bagaimana Pak? Ya, pada prinsipnya tadi kan kita akan memelihara makhluk-makhluk di dalam tanah ya. Jadi memberikan sampahnya itu tentunya harus secara rutin ya, secara periodik. Jadi begitu nanti ada sampah lagi, masukkan lagi dan terus menerusnya. Tadi sudah disinggung bahwa volume lubang resapan biopori ini kan sekitar 8 liter. Jadi bisa Anda bayangkan nanti berapa banyak sampah yang bisa ditampung, karena kita kan tidak cukup membuat satu. Ya, ada beberapa. Oke Pak. Nah, mungkin kalau teknik udah aman kali ya. Sekarang nih Pak, metode nih, aku tuh cukup penasaran nih, metode apa yang digunakan ketika sekarang kan udah banyak tuh pemukiman di perkotaan gitu Pak, terus udah rata-rata udah dibeton atau bagaimana gitu Pak. Kalau misalnya mereka pengen gitu bikin atau membuat lubang resapan biopori, cuma di daerah sekitarnya itu udah rata-rata dibeton gitu, langkah yang dilakukan itu seperti apa sebenarnya? Kalau kebetulan misalnya ada area-area yang sudah diperkeras dan kita ingin membuat di tempat tersebut ya, jadi pada prinsipnya selama di bawah beton tersebut masih ada tanah, itu bisa dilakukan di sana. Jadi terlebih dahulu misalnya betonnya harus dibobok ya dengan menggunakan linggis atau apa sampai bertemu dengan tanah ya, baru kemudian dibuat dengan menggunakan alat tadi dengan bor ya. Seperti itu. Kalau memang sudah semuanya tertutup oleh pengerasan. Oke Pak. Dia walaupun agak memakan tenaga sedikit ya Pak, yang penting kita yang membuat, penting kan kita bisa dapat membayar hutang ya. Prinsipnya adalah membayar hutang ke alam. Nah, gini Pak, mungkin orang tuh berpikiran gitu, kalau tadi Bapak sempat menyinggung kan kedalaman efektifnya 1 meter gitu. Nah, apakah wajib gitu loh kedalaman efektifnya itu 1 meter atau bagaimana gitu? Ya, jadi tadi pertimbangan kenapa kedalaman 1 meter kan kandungan oksigen. Ya, jadi itu adalah kedalaman maksimum sebetulnya. Kalau maksimum berarti Anda boleh lebih dangkal dari itu, ya. Bahkan kalaupun Anda misalnya berhasil hanya membuat 30 cm karena di bawahnya mungkin ada hambatan dan sebagainya, itu sudah bisa dipakai ya sebagai lubang resapan biopori. Oke Pak, nih buat teman-teman yang lagi akan mengikuti KKN mungkin bisa dijadikan nih salah satu program dari KKN kalian, karena pentingnya lubang biopori itu benar-benar sangat diperlukan gitu loh. Selain kita seperti yang disampaikan Bapak tadi untuk membayarkan utang, nah kita juga bisa membantu mikroba tanah agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, karena udah di penghujung nih Pak. Oke. Terima kasih Pak karena udah menyempatkan diri ke sini berbagi ilmu ke kita, terus semoga mungkin banyak manfaatnya buat teman-teman yang akan ikut KKNT 2021 ini Pak. Nah, mungkin demikian sobat-sobat Potsalik semua, semoga apa yang kita sajikan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. Nah, dan juga mohon maaf apabila selama berlangsungnya kegiatan ini terdapat kesalahan dari kita. Nah, untuk episode selanjutnya mungkin akan menghadirkan narasumber dan topik yang berbeda. Nah, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa dan ilmu tanah kuat, pertanian hebat, lingkungan bersahabat, Indonesia bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sama-sama.